Halo Sobat Ketiga, di sini saya akan mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai apa saja bahaya yang dapat kita temukan di lingkungan kerja dan risiko yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja beserta pengendalian yang dapat kita lakukan. Untuk itu, akan lebih baik jika kita mengenal terlebih dahulu mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Apa saja sih aspek dalam keselamatan dan kesehatan kerja? Aspek keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya diterapkan dalam dunia industri saja, melainkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam rumah maupun di luar rumah. Istilah dalam K3 terdiri dari hazard dan risk. Apa yang dimaksud dengan hazard? Hazard menurut ISO 45001 didefinisikan sebagai sumber atau situasi yang berpotensi untuk menyebabkan cedera sakit. Sedangkan hazard menurut OSAS 18001/2007 didefinisikan sebagai semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera, kecelakaan kerja, dan atau penyakit akibat kerja. Lalu, apa itu risk? Risk menurut ISO 45001 didefinisikan sebagai kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan cedera parah atau sakit akibat kerja atau terpaparnya seseorang atau alat pada suatu bahaya. Sedangkan risk secara umum merupakan peluang tinggi, sedang, dan rendah atau kemungkinan seseorang terkena bahaya sehingga terjadi kecelakaan akibat hal tersebut pada periode tertentu. Jadi, secara singkat dapat kita ketahui bahwa hazard merupakan sumber potensi bahaya dan risk merupakan risiko akibat potensi bahaya. Untuk mengenal lebih lanjut, kita harus mengetahui apa saja jenis-jenis hazard. Jenis-jenis hazard terdiri atas yang pertama, hazard mekanik, yang kedua, hazard fisika, yang ketiga, hazard biologi, yang keempat, hazard kimia, yang kelima, hazard ergonomi, dan yang keenam, hazard psikologi. Untuk meminimalisasi terjadinya risiko di tempat kerja, tentu kita harus mengetahui 5 hierarki mengenai pengendalian risiko. Mulai dari yang paling efektif, yaitu yang pertama, eliminasi, yakni menghilangkan atau menyingkirkan potensi bahaya di tempat kerja. Yang kedua, substitusi, yakni mengganti alat, mesin, atau bahan yang kurang aman dengan alat, mesin, atau bahan yang aman. Yang ketiga, ada modifikasi engineering, yakni memodifikasi atau merancang alat, mesin, atau tempat kerja menjadi lebih aman. Yang keempat, administrasi, yakni memberikan prosedur, aturan, pelatihan, serta rambu-rambu pada tempat kerja. Dan yang kelima, yaitu APD, atau alat pelindung diri yang akan digunakan oleh para pekerja agar lebih aman. Aktivitas yang pertama yaitu aktivitas membuat semen yang dimasukkan ke dalam karung untuk dijadikan beton yang digunakan dalam menahan dan memperbaiki sementara jalan raya yang hampir roboh. Seperti yang kita ketahui bahwa jalan raya merupakan tempat yang sangat ramai di mana dilalui kendaraan bermotor, mobil maupun truk yang sangat banyak. Sekarang saatnya kita mengidentifikasi potensi bahaya, risiko, dan pengendaliannya. Ingat, potensi bahaya yang kita identifikasi adalah bahaya mekanik, fisika, biologi, kimia, ergonomi, dan psikologi.
Bahaya pertama, bahaya mekanik. Bahaya mekanik yang ada dalam aktivitas ini adalah mesin bor mixer atau pengaduk semen otomatis yang mudah dinyalakan dan dimatikan. Resiko yang dapat terjadi yaitu mesin bor yang sedang atau masih menyala tanpa sengaja bisa mengenai tangan pekerja yang dapat menyebabkan tangan tersayat dan terkoyak karena ujung bor yang merupakan benda berputar. Pengendalian risiko. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi. Menghilangkan mesin bor mixer atau pengaduk semen otomatis agar tidak digunakan oleh para pekerja. Yang kedua, substitusi, yaitu mesin bor mixer otomatis bisa digantikan dengan mesin penggiling semen yang besar atau molen mixer yang manual supaya lebih aman dan dapat mengaduk semen lebih banyak. Namun sedikit susah karena terlalu besar dan area perbaikan berada di pinggir jalan raya. Yang ketiga, modifikasi engineering. Apabila mesin molen mixer susah didapatkan dan terlalu besar, maka dapat menggunakan penutup tambahan berupa pipa untuk bor agar tidak terkena para pekerja atau membuat tongkat biasa yang terbuat dari gagang sapu atau kayu bekas lainnya yang masih mudah didapatkan oleh para pekerja. Yang keempat, administrasi, yaitu pemberian label yang menandakan bahwa mesin harus dimatikan setelah selesai menggunakan dan tidak meletakkan mesin di sembarang tempat, lalu memberikan petunjuk dan pelatihan terhadap para pekerja mengenai cara atau prosedur penggunaan mesin bor mixer secara baik dan benar. Dan yang kelima, memberikan alat pelindung diri kepada para pekerja berupa gloves atau sarung tangan yang empuk agar pekerja tidak langsung terkena bahaya dan risiko apabila mesin bor tanpa sengaja mengenai tangan pekerja. Bahaya yang kedua yaitu fisika. Yang pertama, kebisingan karena banyaknya kendaraan yang lewat di mana lokasi perbaikan berada dekat dengan lampu merah. Risiko yang dapat terjadi yaitu membuat para pekerja menjadi tidak fokus pada pekerjaan dan kebisingan sendiri dapat menyebabkan gangguan sementara pada pendengaran serta menghambat komunikasi antara pekerja yang satu dengan yang lainnya. Pengendalian risiko. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi. Menghilangkan kebisingan tidak bisa dilakukan karena bising berasal dari kendaraan yang lewat. Yang kedua, substitusi. Substitusi juga tidak dapat dilakukan karena bising berasal dari suara kendaraan yang lewat. Yang ketiga, modifikasi engineering. Memberikan peredam suara, namun tidak bisa dilakukan karena tidak mungkin memberikan peredam suara pada semua kendaraan yang lewat di jalan. Yang keempat, administrasi. Membuat papan peringatan atau tanda bahaya yang menyatakan bahwa sedang terjadi perbaikan jalan sehingga kendaraan wajib memelankan lajunya dan kebisingan pun dapat berkurang. Lalu, bisa juga dengan membuat tempat yang terbuat dari triplek yang mudah dibongkar untuk para pekerja sehingga kebisingan sedikit berkurang, dan bisa juga dengan mengganti jam pekerja seperti di sore atau malam hari yang kendaraan yang lewat tidak banyak sehingga kebisingan tidak terjadi. Yang kelima, alat pelindung diri, yaitu memberikan alat pelindung diri kepada para pekerja berupa earplug dan earmuff yang dapat digunakan untuk menutup bagian telinga untuk mengurangi kebisingan yang dialami oleh para pekerja. Bahaya dan risiko fisika yang kedua yaitu suhu yang panas karena terpapar sinar matahari secara langsung. Risiko yang dapat terjadi yaitu suhu yang panas dapat menyebabkan para pekerja mengalami dehidrasi ringan hingga berat yang dapat meningkatkan risiko terkena heat stroke dan kanker kulit akibat paparan sinar UV secara langsung. Pengendalian risiko. Yang pertama, eliminasi.
Menghilangkan suhu panas tidak dapat dilakukan karena suhu panas berasal dari sinar matahari langsung dan faktor lain karena para pekerja melakukan perbaikan jalan di luar ruangan. Yang kedua, substitusi. Mengganti suhu panas tidak dapat dilakukan karena berasal dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, modifikasi engineering. Membuat atap sementara yang terbuat dari kayu dan terpal plastik yang mudah dibongkar sehingga para pekerja tidak terpapar dengan matahari secara langsung karena terhalang oleh atap buatan. Yang keempat, administrasi, yaitu memberikan himbauan dan anjuran kepada para pekerja untuk beristirahat atau berteduh di jam-jam matahari terik seperti jam 12 siang untuk mengurangi paparan sinar matahari yang berlebih, lalu menempelkan papan peringatan agar setiap jam 12 siang para pekerja tidak lupa untuk langsung berteduh, istirahat, makan siang, dan sholat, serta bisa juga melakukan sosialisasi mengenai bahaya sinar matahari langsung atau dapat juga berupa poster dan banner yang berisi bahaya-bahaya di tempat kerja. Yang kelima, APD, yaitu memberikan alat pelindungan diri kepada para pekerja berupa helm, coverall, atau baju tertutup, gloves, goggles, atau kacamata dan masker sehingga untuk mengurangi paparan langsung dari sinar matahari dan kulit para pekerja tidak terbakar. Bahaya dan risiko yang ketiga yaitu biologi. Semut merah yang dapat menyengat banyak terdapat pada lokasi pembuatan semen. Risiko yang dapat terjadi yaitu gigitan semut merah dapat menyebabkan kulit kemerahan dan terasa gatal. Lalu apabila gigitan semut banyak, maka akan menimbulkan rasa panas pada kulit pekerja. Pengendalian risiko. Yang pertama, eliminasi. Menghilangkan semut merah dengan menghilangkan sarangnya terlebih dahulu dengan cara menyiramnya dengan air atau menutup sarangnya dengan pasir. Tindakan ini dapat dilakukan apabila semut dirasa sangat mengganggu saat bekerja. Yang kedua, substitusi. Substitusi tidak bisa dilakukan karena sarang semut atau semut itu sendiri adalah makhluk hidup yang merupakan bahaya alami pada lingkungan kerja. Yang ketiga, modifikasi engineering. Memberikan pembatas pada daerah sarang semut supaya tidak terinjak dan menyebabkan semut menyebar sehingga pekerja dapat tergigit semut. Yang keempat, administrasi. Memberikan tanda bahwa di beberapa tempat tertentu terdapat sarang semut yang apabila dirasa sudah sangat mengganggu supaya pekerja mengetahui semua letak sarang semut yang ada. Yang kelima, APD. Memberikan atau memberitahu para pekerja untuk sebaiknya menggunakan sepatu agar pada saat tidak sengaja menginjak sarang semut yang ada, semut tidak langsung menggigit kaki pekerja. Bahaya dan risiko yang keempat yaitu kimia. Yang pertama, partikel-partikel debu kecil yang berterbangan dengan intensitas yang tinggi. Risiko yang dapat terjadi, partikel debu ini apabila terhirup terlalu banyak dan masuk ke paru-paru dapat menyebabkan serangan asma, rinitis alergi, batuk, dan bersin. Lalu, terpapar debu pada bagian mata pekerja juga dapat menyebabkan iritasi dan kemerahan. Pengendalian risiko. Yang pertama, eliminasi. Menghilangkan sumber partikel yang berasal dari bebatuan atau butiran pasir aspal yang berlubang pada jalan sehingga berterbangan pada saat banyak kendaraan yang lewat dan tertiup angin. Sumber ini dapat dihilangkan dengan rajin menyiram jalan di sekitar area para pekerja dengan air supaya tidak tertiup angin. Yang kedua, substitusi. Substitusi tidak bisa dilakukan karena debu yang berterbangan ini berasal dari bebatuan atau butiran pasir dari aspal yang berlubang karena kendaraan yang lewat atau tertiup angin. Yang ketiga, modifikasi engineering. Membuat atap sementara yang terbuat dari kayu dan terpal plastik yang mudah dibongkar
sehingga sedikit mengurangi masuknya debu akibat angin yang dengan mudah dapat terhirup oleh para pekerja. Yang keempat, administrasi. Menghimbau para pekerja dengan melakukan sosialisasi bahwa menghirup debu dengan intensitas yang tinggi dapat mengganggu kesehatan. Lalu menganjurkan para pekerja untuk rutin meneteskan obat air mata ke mata pekerja agar tidak terkena iritasi. Selanjutnya bisa dilakukan dengan memasang tulisan tentang bahaya terhirupnya partikel debu dan iritasi mata. Yang kelima, APD. Memberikan APD kepada para pekerja berupa masker mulut dan hidung atau respirator agar debu tidak terhirup oleh pekerja. Memberikan kacamata atau goggles juga kepada para pekerja agar tidak terpapar oleh debu pada bagian mata. Bahaya dan risiko kimia yang kedua yaitu kandungan senyawa kimia berbahaya yang terdapat pada semen. Risiko yang dapat terjadi dalam MMSDS menunjukkan bahwa semen banyak mengandung bahan berbahaya seperti kristalin, silika, Portland semen, gypsum, limestone, dan zat kapur oksida. Bahan berbahaya tersebut memiliki batas paparan PEL 8 jam dalam sehari, sehingga risiko yang dapat ditimbulkan adalah terpapar, terhirup, dan tertelan bubuk semen atau campuran semen yang dapat mengakibatkan iritasi pada bagian mata, kulit, dan alat pernapasan, serta menimbulkan penyakit apabila sampai tertelan. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi. Eliminasi tidak dapat dilakukan karena semen merupakan komponen penting dalam pembuatan beton untuk perbaikan jalan. Yang kedua, substitusi. Semen tidak dapat digantikan dengan bahan lain dan hampir semua merek semen sama. Yang hanya bisa dilakukan adalah mengurangi intensitas abrasifnya dengan menambahkan pasir dan air dengan perbandingan yang pas. Yang ketiga, modifikasi engineering. Menggunakan alat bantu seperti benda berbentuk kerucut atau corong plastik yang dapat digunakan untuk memasukkan semen ke dalam karung tanpa menyentuh semen dengan tangan sehingga lebih efektif dan aman. Yang keempat, administrasi. Memberikan bahaya peringatan pada bungkus semen berupa label mengenai risiko gangguan kesehatan jika semen bersifat terlalu abrasif. Selain itu, memberikan edukasi dan sosialisasi tentang kandungan bahaya kimia pada semen juga sangat penting. Yang kelima, APD. Memberikan APD kepada para pekerja berupa sarung tangan atau gloves, kacamata atau goggles, masker atau respirator, dan coverall, atau menganjurkan pekerja mengenakan baju yang berlengan panjang. Semua APD berguna untuk menghindari kontak langsung dengan bubuk semen maupun campuran semen. Bahaya dan risiko yang kelima yaitu ergonomi. Yang pertama, posisi pekerja yang duduk jongkok secara terus-menerus selama bekerja. Risiko yang dapat terjadi yaitu duduk jongkok terlalu lama dapat menyebabkan letih, nyeri, dan kesemutan terutama pada bagian kaki dan pada saat berdiri akan terasa sakit. Pengendalian risiko. Yang pertama, eliminasi. Menghilangkan kebiasaan duduk jongkok terlalu lama dengan memberikan selingan untuk berdiri atau meluruskan kaki apabila terasa nyeri dan mengalami kesemutan. Yang kedua, substitusi. Mengganti aktivitas ringan yang dilakukan dengan duduk jongkok menjadi duduk langsung pada permukaan tanah. Apabila memungkinkan, contohnya adalah kegiatan mengaduk campuran semen. Yang ketiga, modifikasi engineering. Membuat kursi yang terbuat dari kayu dengan ukuran yang bisa disesuaikan dengan tinggi badan dan wadah atau ember yang digunakan untuk mengaduk campuran semen, atau sebaliknya menggunakan wadah yang lebih pendek agar pekerja tidak perlu jongkok. Yang keempat, administrasi. Memberikan pekerja waktu istirahat atau kerja shift sehingga bisa mengurangi lama durasi pekerja dengan posisi duduk jongkok. Lalu memberikan himbauan sekaligus sosialisasi kepada para pekerja untuk melakukan peregangan di sela bekerja apabila bagian tubuh ada yang terasa nyeri atau kesemutan. Yang kelima, APD. Memberikan APD berupa safety shoes yang memiliki bantalan pada tumit sehingga mungkin bisa mengurangi rasa nyeri atau tekanan berlebih pada bagian tumit karena terlalu lama duduk jongkok.
Bahaya dan risiko ergonomi yang kedua yaitu gerakan berulang seperti memasukkan semen ke dalam karung lalu mengikatnya menggunakan tali rafia dan tali kur secara kuat yang dilakukan secara terus-menerus karena butuh banyak sekali beton. Risiko yang terjadi menimbulkan rasa tidak nyaman pada sendi terutama pada bagian pergelangan tangan sehingga bisa mengganggu proses kerja para pekerja. Pengendalian risiko yang pertama, eliminasi, menghilangkan kebiasaan gerakan berulang yang dilakukan oleh pekerja. Yang kedua, substitusi, mengganti alat yang menimbulkan gerakan berulang dengan alat yang lebih modern dan mudah digunakan tanpa tenaga berlebih, seperti menggunakan kabel tayes untuk mengikat karung sehingga lebih rapat dan tidak mudah terbuka. Yang ketiga, modifikasi engineering, memberikan alat-alat yang berpotensi menimbulkan gerakan berulang dengan bantalan kain atau bahan yang empuk pada bagian pegangan supaya lebih nyaman untuk bekerja. Yang keempat, administrasi, memberikan durasi jam kerja yang sesuai agar tidak terlalu lama dalam melakukan aktivitas berat dan berulang. Memberikan edukasi dan himbauan mengenai bahaya gerakan berulang dan pentingnya melakukan peregangan di sela proses bekerja. Dan yang kelima, APD, memberikan APD kepada para pekerja berupa sarung tangan empuk agar merasa lebih nyaman. Bahaya dan risiko yang terakhir yaitu psikologis, iklim cuaca atau suhu tinggi. Risiko yang dapat terjadi menyebabkan adanya peningkatan emosi dan heat stress yang berakibat berbahaya bagi para pekerja seperti pingsan karena heat stress yang berlebih. Pengendalian risiko yang pertama, eliminasi, menghilangkan penyebab dari heat stress yaitu suhu yang terlalu tinggi namun susah untuk dilakukan. Yang kedua, substitusi, mengganti alat yang dapat meningkatkan risiko heat stress dengan alat yang lebih aman untuk digunakan. Yang ketiga, modifikasi engineering, merubah area lokasi perbaikan menjadi lebih dingin, rapi, dan bersih agar tidak memicu timbulnya heat stress. Yang keempat, administrasi, memberikan durasi jam kerja yang sesuai dengan kondisi pada lingkungan kerja, seperti memberikan istirahat pada saat bekerja di siang hari terutama ketika jam 12 siang, menyediakan air minum bagi para pekerja, dan memberi himbauan untuk berhati-hati mengenai penyebab dan bahaya heat stress. Dan yang kelima, APD, memberikan APD kepada para pekerja berupa helm, sarung tangan, sepatu, kacamata, dan coverall agar saat bekerja mengalami heat stress dan bekerja dalam keadaan emosi maka tidak akan menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri. Jadi, pada setiap lokasi dan aktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah pasti memiliki hazard dan risiko yang berbeda. Begitu juga dengan pengendalian yang bisa kita terapkan untuk mengatasi risiko yang akan terjadi, baik itu kecelakaan kerja ringan maupun yang dapat menyebabkan kematian. Sehingga dalam melakukan setiap aktivitas akan lebih baik jika kita mengamati terlebih dahulu bahaya yang ada di tempat kerja untuk meminimalisasi risiko kecelakaan kerja sehingga bisa menerapkan pengendalian secara efektif mulai dari eliminasi, substitusi, modifikasi engineering, administrasi, dan alat pelindung diri. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Semoga Sobat K3 bisa lebih mengerti mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.